billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli wa ala alihi ya tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini, kalau tidak salah, adalah pelajaran ke-19. As-sidqu qala as-saminatu annahu ta'ala sadiqun li'anna al-kizba qabihun bid-darurah. Wallahu ta'ala munazzahun anil qabih liistihalati naqsi alaih. Aqulu min sifatihi as-subutiyah kaunuhu sadiqan was-sidqu huwa al-ikhbar al-mutabiq wal-kizbu huwa al-ikhbar al-ghair al-mutabiq wal-ikhbarul ghairul mutabiq li'annahu law lam yakun sadiqan lakana kadhiban wa huwa batilun li'anna al-kizba khabihun daruratan fayalzamu ittisaful bari bil qabih wa huwa batilun lima ya'ti wa aidan al-kizbu naqsun wal bari ta'ala munazzahun 'anil naqs. As-sidqu apa? As-sidqu yakni kejujuran, jujur. As-sidqu yakni jujur, benar. Nah, ini sangat penting. Jadi penerapan sifat ini dalam kehidupan itu sangat penting. Dan saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan as-sidqu, dengan as-sidq, dengan jujur, tapi dalam penerapannya mereka tidak terlalu komitmen terhadap pensifatan Tuhan dengan jujur. Sebab biasanya kalau ditanya umpamanya, bisakah Allah meletakkan orang soleh ke dalam neraka? Bisakah kita ini sekalipun soleh ditaruh ke neraka? Nah, itu biasanya dijawab bisa, karena mereka boleh dikata fana dalam sifat kuasa. Jadi kalau dibilang nggak bisa, nggak enak, takut Tuhan jadi tidak kuasa. Nah itu. Dan sehingga mereka mengatakan bahwa bisa aja Allah meletakkan orang soleh ke neraka. Nah, sekarang kebalikan. Ini problemnya sudah bukan problem kehidupan orang atau sebagian orang Sunni. Sekarang problem kita, kalau Tuhan mengatakan kalian yang masuk neraka, yang jahat, yang maksiat, kumasukkan ke neraka. Nah, ini harus jujur nggak Tuhan? Ini banyak nih pembahasannya nih sebenarnya. Kan dikatakan di situ, di matan, di buku, bahwa bohong itu jelek, hobi. Ya, ini secara necessary, secara ilmu mudah, istilah mantik jangan sampai lupa itu. Darurah, yakni apa? Mudah. Jadi ini dipersenjatai dengan kaidah-kaidah mantik ini, kalimat yang satu kalimat ini saja, yang sederhana ini, yang satu baris ini, atau satu baris seperempat ini, dipersenjatai banyak senjata.
Li'annal kizba kabihun bid-darurah. Dia kasih bid-darurah itu bukan main-main itu. Kunci. Jadi kalau antum ragu, apa betul jujur itu apa betul bohong itu jelek? Nah, itu berarti keluar sudah darurahnya. Keluar dari kenecessarian, keluar dari ilmu mudah. Nah, jadi dia tidak mau diiskal lagi apakah bohong itu jelek apa enggak. Makanya dia sikat aja bid-darurah, dan kenyataannya memang begitu bid-darurah. Ilmu mudah. Jadi orang kalau mau mengiskal, apa betul bohong itu jelek? Oh, ini ilmu mudah ini. Ini ilmu darurah. Jadi kamu bertanya kayak seperti misalnya kamu bertanya terhadap dirimu sendiri, aku ada enggak? Nah, kayak begitu. Nah, yang melawan ilmu darurah majanin, orang gila. Jadi tidak perlu diargumentasi. Terus lazimnya kabih ini apa? Kenapa kalau Tuhan kabih, kalau melakukan bohong, terus kemudian kabih, terus kemudian kabihnya ini mustahil sama Allah, karena kabih ini naksun. Karena kabih ini tidak naksun ini tidak darurah. Ini bohong, jelek. Nah, ini masih darurah juga ini. Jelek itu sifat kekurangan. Nah, cuman mungkin orang supaya dimensi kekurangan daripada jelek ini supaya diresapi mungkin bisa diterangkan. Apa hubungannya jelek dengan kurang? Siapa yang bisa jelasin? Kenapa kalau jelek jadi kurang? Apa? Gampang-gampang mudah. Itu mah lawannya tidak sempurna. Tidak sempurna bisa aja sempurna. Jelekannya. Kenapa kalau jelek itu tidak sempurna? Karena orang yang berbuat jelek seperti bohong itu banyak sekali sebabnya. Nah, sebabnya itu, sebab dari orang yang berbuat kebohongan yang jelek ini pasti kembali kepada kekurangan. Contoh, orang mencuri itu karena kekurangan harta. Tidak ada yang dimakan, mencuri. Nah, atau akhlaknya tidak sempurna, sakit. Dia punya mercy, tapi nyuri jambu tetangga. Atau iseng. Atau tidak tahu kalau itu jelek. Nah, iseng, tidak tahu, kekurangan harta, segala macam itu kembalinya kepada kekurangan. Bohong juga begitu. Kalau Tuhan bohong, ada beberapa hal. Kan bohong itu apa? Mengkabari hal-hal yang keliru. Satu, kemungkinan terbesar apa? Allah tidak tahu. Makanya Allah mengatakan putih, padahal hitam. Allah mengatakan manis, padahal pahit. Allah tidak tahu. Nah, kembalinya kan ke tidak tahu. Tidak tahu itu kurang. Lagi apa kira-kira sebab bohong? Dendam, sakit jiwa, kesel. Itu sebab-sebab diantaranya kebohongan. Biar dia tahu, tapi tidak ngomong. Kesel, dendam. Nah, kesel sama dendam itu juga infial. Artinya interaksi. Jadi Allah berinteraksi, kesel. Umpamanya. Nah, itu juga mustahil karena bersumber kepada kekurangan. Terinteraksi, ya ini apa? Mahallul hawadis.
Atau lupa. Mau bilang ingatnya taunya manis tapi lupa bila pahit. Nah, ini Allah mengatakan pahit, madu pahit, padahal manis, lupa. Nah, lupa itu kurang ingatan. Kurang. Ini kan manfi, negatif. Ya, ini kekurangan sudah. Itu sumbernya. Apa lagi? Iseng. Nah, iseng itu juga orang kurang kerjaan. Kembalinya kekurang lagi. Jadi semua penyebab daripada bohong itu adalah kembali kepada kekurangan. Nah, kurang terbatas. Ketika sudah kurang, maka dia terbatas. Nah, kalau Tuhan terbatas berarti apa? Berarti muhdas. Berarti baru adanya. Kalau terbatas kan berarti ada permulaan, ada akhir. Ada awal dan ada akhir. Akhirnya Allah yang semestinya tidak terbatas dan khaliq al-itlaq akan menjadi terbatas dan dicipta. Itu inti masalahnya. Nah, tapi ada problem sedikit yang tadi itu yang tidak saya terusin. Kalau Tuhan mengatakan, kalau kalian maksiat, ku masukkan neraka. Dan kalau dari sisi positifnya, kalau Allah bohong, jelek. Misalnya, kalau kamu soleh, ku masukkan ke surga. Lalu, ternyata orang ini sudah soleh, ikhlas, sesuai dengan syarat-syarat Allah. Lalu sama Allah dimasukkan ke neraka. Kalau orang Syiah biasanya berani dia mengatakan tidak mungkin Allah lakukan itu. Kalau sebagian orang Sunni mengatakan, jangan bilang begitu, terserah Allah. Dia mau tawaduk nih sama Allah, tapi tawaduk yang tidak benar. Jangan bilang tidak mungkin Allah melakukan itu. Ini kamu siapa? Gitu. Jadi terserah Allah saja, mau diserahkan, mau diletakkan neraka, enggak. Nah, kita mengatakan tidak bisa karena Allah mensifati dirinya dengan siddiq. Akal juga mengatakan bahwa selain di Quran Allah mengatakan mensifati dirinya dengan jujur, akal juga tidak mengizinkan, tidak bisa menerima kalau Allah itu tidak jujur. Nah, ini tambahan nih, rezeki antum ini datang tadi ini. Sebenarnya ketika saya siapin, tidak datang ini. Yaitu apa? Nah, yaitu kalau Allah mengatakan, kalau kalian maksiat, akan saya letakkan ke neraka. Di sini Allah harus jujur atau tidak? Kalau dari sisi positif, kalau kalian baik, kumasukkan ke surga, nah di sini harus jujur. Tapi kalau Allah mengatakan kalau kalian jahat, kumasukkan ke neraka, nah di sini harus jujur nggak? Nah, kalau dibilang harus jujur, berarti syafaat itu tidak jujur. Syafaat Nabi tidak jujur, dia mesti masuk neraka, disyafaati sama Nabi. Atau yang disyafaati Allah, karena Allah asfa'u asyafi'in. Allah paling maha pemberi syafaat. Katanya di akhirat itu setelah nabi-nabi sudah nggak bisa mensyafaati kejahatan satu orang, sudah hebat ini kejahatannya, wali, nabi, keluarga syahidnya semua tidak bisa, keluarga syahidnya nggak bisa nyafaati dia. Mukmin, ahlul bait tidak bisa nyafaati dia. Wali tidak bisa, syuhada nggak bisa, imam nggak bisa, imam maksum, nabi sudah nggak bisa juga. Itu masih ada terakhir, Allah yang memberi syafaat sama dia. Kalau Allah mau ya. Nah, kalau disyafaati oleh keluarga yang syi'i atau disyafaati oleh syahid,
atau disyafaati oleh orang tua atau anak, atau disyafaati oleh ini yang biasa punya hak syafaat nih. Orang Syi'i kalau nggak salah dapat memberi syafaat 40 keluarga, misalnya. Orang syahid 100 misalnya. Terus anggap ini dapat dikasih izin sama Allah disyafaati orang itu, orang tersebut. Atau semua tidak bisa kecuali Allah yang memberi syafaat. Nah, ketika dia mendapat syafaat, berarti bohong Allah ketika mengatakan bahwa kalau kalian jahat, aku masukkan ke neraka. Ya apa? Tapi janji syafaat itu kan juga kejujuran juga. Syafaatnya kejujuran, tapi dari perkataan bahwa kalau kamu jahat, aku masukkan ke neraka. Tidak jujur. Orang sini akan mengatakan kalau begitu yang baik juga bisa dimasukkan neraka. Karena kekuasaan juga. Dan kuasa Tuhan itu adalah kebenaran mutlak. Sehingga bisa aja dimasukkan ke neraka orang soleh. Nah, kita dengan dalil-dalil tadi apa? Bahwa itu sumbernya kekurangan. Kalau yang baik dimasukkan ke neraka. Sekarang yang jelek dimasukkan ke surga. Nah, ini sumbernya kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Yang kedua, apakah ini masuk kejujuran dan kebohongan? Yang ketiga, apakah ini merupakan sifat kekurangan atau sifat kelebihan? Kalau yang jahat dimasukkan, kalau yang baik dimasukkan ke neraka, jelas merupakan sifat kekurangan. Dan sifatnya sifat apa tadi? Sifat keburukan. Menjanjikan orang kebaikan, orang sudah baik, dijanjikan surga, malah dimasukkan neraka. Nah, jadi walaupun Tuhan kuasa, tapi tidak akan melakukan hal ini karena merupakan kebohongan. Kebohongan di sini adalah kan definisinya sesuai. Kebohongan yakni tidak mengkabarkan apa adanya. Nah, dan di dimensi atau dari sisi yang baik, yakni orang baik yang dimasukkan ke neraka, memberitakan yang tidak tepat sesuai adanya di sini merupakan kekurangan. Mustahil. Tapi mengkabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya di dimensi atau di sisi orang yang buruk, yang mestinya dimasukkan neraka lalu dimasukkan ke surga. Nah, di sini kita lihat apakah ini merupakan kekurangan atau malah kesempurnaan. Nah, merupakan sifat kekurangan atau malah sifat kelebihan. Nah, ayo bagaimana enaknya? Kalau kita tuntut Allah jujur di sini, nah berapa elok kita? Nanti tidak dapat syafaat. Karena ingat itu waktu Ayu Jawadi di Aspar bahas ini. Itu yang datang serta-merta waktu saya mulai baca matan tadi kayaknya. Yang makanya Nabi bilang rezeki itu. Karena ada tambahan ini. Datang tadi. Ingat pembahasan bukan ilham. Memang di kelas pembahasannya itu. Nah, dikatakan di sini kejujuran di sini bukan merupakan kedaruratan. Bukan merupakan kemestian. Ini Allah kalau mengatakan kalau kalian mabuk memasukkan ke neraka, lalu tidak dimasukkan ke neraka, itu kan bohong itu. Nah, bohong di sini bukan merupakan kejelekan. Dan janji tadi kalau kalian mabuk memasukkan ke neraka, itu juga pemberitaan ini atau janji ini tidak mesti ditepati.
Jadi tidak tepat janji. Jadi tepat janji itu secara akal harus dilakukan hanya di hal yang berdimensi baik. Jadi misalnya kalau kamu orang baik, aku masukkan ke surga. Gitu. Tapi kalau kamu orang jahat, aku masukkan ke neraka. Nah ini tidak mesti tepat. Janji di sini tidak mesti tepat. Kenapa? Karena sumbernya kesempurnaan. Sumbernya kesempurnaan. Contohnya, ketika Allah memberikan syafaat, syafaat itu adalah kesempurnaan. Yakni santun, yakni maaf, yakni rahmat. Nah, itu tidak bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Syafaat, rahmat, santun, pemaaf. Nah, itu tidak tidak merupakan kekurangan. Tapi kalau dimensi baik, lalu yang baik dijanjikan baik, kemudian dimasukkan ke neraka, ini memiliki dimensi kekurangan. Makanya tidak boleh Allah memiliki sifat bohong. Di mana? Di dimensi baik. Jadi ini sebenarnya mestinya begitu. Begini mestinya. Qala as-saminatu annahu ta'ala sadiqun fil khairat. Misalnya gitu. Sableng-sablengan. Li'anna al-kidba fil khairat kabihun. Yani annahu ta'ala sadiqun fil hasanat. Li'anna al-kidba fil hasanat kabihun. Tapi fil kabihat dalam arti makna tadi itu ya, hasanat kabihatnya dengan konteks tadi itu. yakni janji dalam hal-hal yang jelek. Kalau kamu buruk, kugebukin nanti di neraka. Malaikat kusuruh menggebuk kamu, kusiram timah. Kan ada lagi di hadis-hadis itu. Penyiksaan-penyiksaan. Makanya anak membuktikan bahwa Jahannam itu ada dan aktif dari sisi riwayat dengan hadis Isra Mi'raj. Waktu Rasulullah melihat di neraka, melihat umatnya disiksa di situ. Ada yang kepalanya anjing, kalau nggak salah begitu. Ada yang kepalanya babi, antum bisa lihat nanti di riwayatnya. Jadi bukan nanti, itu bukan maka syafa'at nanti. Jadi sekarang umatnya disiksa. Bayangin. Nah jadi Jahannam sudah aktif sejak sekarang. Walaupun itu tidak pembahasan kita. Ala kulli hal berarti Jahannam itu ada di balik, ya di surga juga begitu, ada di balik omongan lahiriah kita ini. Jadi sekarang saya sedang mengeluarkan bisa, sedang mengeluarkan api dari mulut saya ini yang tidak nampak oleh antum, atau sedang mengeluarkan cahaya yang juga tidak nampak bagi antum. Perbuatan juga begitu, antum ngaji nih dengan niat yang riya, dengan niat mau menguasai orang nanti. Sebab Imam Malik juga mengkategorikan pelajar kalau nggak salah pada 3. 1 untuk mendebat orang-orang, jadi supaya dikatakan lebih pintar. Nah itu diantaranya lah, atau menguasai orang lah diantaranya. Tapi yang saya ingin untuk ghalib kepada orang lain, untuk menang kalau berdebat dengan orang lain. Nah, di sini ana rasa di sini merupakan bunga api neraka. Jadi yang belajar juga begitu. Bisa sedang dalam keadaan mengeluarkan api, bisa juga dalam sedang mengeluarkan cahaya ilahiyah. Belajar, ngajar, belanja, ke pasar, ke tetangga, main, apa saja. Jadi surga neraka ada di balik lahiriah kita. Itu yang disebut akhirat. Tapi sebagian orang akhirat itu maksudnya nanti setelah kiamat. Sekarang belum ada akhirat, nanti akhirat. Tapi kalau filosof atau arif, akhirat ya ini sekarang, dimensi lain daripada lahiriah. Apa hubungannya dengan pelajaran?
Nggak terlalu berhubungan. Gimana tadi? Masalah ini orang jahat, janji surga. Oke, nah kembali kepada masalah kita. Orang jahat ini, kalau Tuhan mengatakan akan kuazab di neraka nanti setelah kiamat, dan memang sudah masuk azab dia sejak di dunia. Nah, apakah nanti itu termasuk janji Allah yang harus ditepati? Sehingga kalau tidak tepat jadi jelek? Tidak demikian. Karena apa? Secara akli, secara argumentasi akli atau nakli juga, nakli Allah menjanjikan pengampunan. Akli juga mengatakan apa? Pengampunan itu sifat positif. Kalau tadi yang bohong itu apa? Lupa, tidak sengaja. Dendam dalam Allah punya intiqam juga, tapi bermakna lain. Kalau yang di sini kan dendamnya dendam infiali, dendam interaksi. Allah juga punya dendam loh, tapi dendam yang bermakna tersendiri kepada orang kafir misalnya. Dan biasanya di dunia atau di akhirat pun pokoknya ada maknanya tersendiri. Intiqam, muntakim ada dalam Al-Quran. Tapi yang saya maksudkan intiqam di sini, intiqam yang infiali dalam artian yang bohong inilah. Yani dalam artian bahwa dia yanfa'il. Makanya dia bohongin orang. Nah ini tidak boleh karena merugikan orang dan mengambil hak orang lain itu merupakan kezaliman, kekurangan. Mungkin orang mengatakan, kita nggak punya hak apa-apa. Kita milik Tuhan. Bisa juga dijawab bahwa kita memang milik Tuhan. Tapi Tuhan sudah memberikannya kepada kita dengan catatan bahwa kalau kamu bagus, baik, soleh, kuletakkan kamu ke surga. Kalau tidak, kuletakkan ke neraka. Jadi kita udah diberi sama Tuhan ini, keberadaan ini. Dan itu tidak ada orang ingkari. Walaupun dari satu sisi kita tetap milik Allah, tapi dalam sisi yang lain kita diberikan apa? Kenikmatan yang berupa kehidupan ini. Yani katakanlah dipinjamkanlah sudah kepada kita. Maka itu istilahnya kalau tidak tepat di sini Allah dalam hal yang dimensibai ini, maka itu bersumber kepada kekurangan. Di mana Allah tidak mungkin, tidak boleh kurang. Kalau kurang keterbatasan. Kalau terbatas ada awal, ada akhir. Berarti dicipta. Karena sebelum awal tidak ada dan setelah akhir juga kan tidak ada. Tapi kalau dari dimensi yang jelek, nah itu tidak harus Allah jujur. Kalau kamu jahat, kumasukkan ke neraka, nggak harus jujur. Tidak tepat janji di sini tidak ada masalah, karena sumbernya kebaikan. Apa itu? Pengampunan, welas asih, rahmat, lutuf. Jadi sumbernya kepada kebaikan. yakni bukan kepada kekurangan. Nah, kebaikan itu tidak menyeret yang tidak terbatas kepada menjadi terbatas. Justru membuktikan kesempurnaannya. Justru menjelaskan kelebihannya. Itu. Kayak begitu. Makanya kadang-kadang orang ketika ini sudah kemana-mana, insya Allah nanti mungkin di akhirat ada pembahasan ini, kita terus akan lanjutkan. Nanti jadi ada masalah lain yang masuk dalam masalah ini, yakni apa? Yakni ketika Allah rahmat, ketika Allah tidak terbatas, ketika Allah kasih sayangnya luar biasa, ketika kesempurnaannya tidak berbatas, kasih sayangnya tidak terbatas, dan seterusnya sifat-sifat kesempurnaan. Nah,
bagaimana dengan orang yang tetap masuk neraka? Nah, ini masalah berikutnya yang berlapis-lapis. Tadi kan kita sudah puji-puji nih, kita sudah belain kalau Allah bohong dalam hal yang jelek, tidak apa-apa. Karena akal mengatakan itu kesempurnaan. Kembalinya, sumbernya, mansaknya daripada perbuatan itu adalah apa? Kebaikan, bukan kekurangan. Tidak mustahil Allah melakukan itu. Tidak terlarang Allah melakukan itu. Nah sekarang dikejar, oke lah. Kalau Allah tidak terlarang dan kamu mengatakan bahwa itu justru simbol kesempurnaannya, bagaimana kalau Allah jujur dalam hal yang jelek? Nah, misalnya gimana? Jujur dalam hal yang jelek. Yaitu, kalau kamu tidak takwa, aku masukkan ke neraka. Lalu betul-betul dimasukkan neraka. Apakah itu kesempurnaan? Apakah kekurangan? Ingat masalahnya. Masalah pertama apa? Allah harus jujur. Harus, yakni bukan kepada Allah. Harus dari Allah. Yakni akal. Harus dari, yakni seyogyanya. Harus kepada, yakni kita mengharuskannya. Nah, seyogyanya Allah jujur. Oke, jujur. Yang baik jujur. Yang jelek, kita katakan tidak harus jujur. Kita belain sudah. Kenapa yang jelek ini tidak harus jujur? Yang jelek ini dalam hal-hal yang tidak enak, maksudnya neraka-neraka itu bukan yang jelek itu dalam artian misalnya laki mencuri. Kalau Tuhan boleh jujur, boleh tidak jujur di situ, bukan. Dimensi baik, yakni janji kepada kebaikan. Dimensi buruk, janji kepada keburukan. Janji kebaikan, yakni orang soleh masuk surga. Janji keburukan, orang jahat masuk neraka. Konsen. Biar mudah tetap konsen. Nah, kita katakan Allah harus jujur. Di buku tidak diterangin. Jujur di mana. Nah, kita pecahin nih. Jujur dalam yang baik. Yakni janji kebaikan. Nah, janji keburukan. Tidak harus jujur. Kita belain. Kenapa? Karena sumber daripada janji keburukan ini, janji ancaman ini, sumbernya itu kalau tidak jujur, sumbernya kepada kebaikan, kesempurnaan. Kalau tidak jujur dalam dimensi kebaikan, yang janji-janji baik tidak jujur, sumbernya kekurangan, keburukan. Di mana Tuhan mustahil memiliki sifat itu. Tapi kalau janji kepada yang pahit-pahit, janji keburukan, masuk neraka, digebukin, diazab, wajahnya jadi anjing misalnya. Ternyata Allah tidak jujur di sini. Tetap dia tidak anjing, dirubah sama Allah jadi manusia lagi. Misalnya. Nah, di sini apakah kekurangan? Kita katakan tidak. Di sini kesempurnaan. Karena sumbernya apa? Berarti Allah memaafkan, kasih sayang. Wah, kita sanjung-sanjung sudah di sini. Nah, sekarang masalah lapisan berikutnya dikejar lagi. Sekarang kalau Tuhan jujur bagaimana? Dalam yang buruk ini. Allah mengatakan kalau kamu jahat, ku masukkan neraka. Wah, dimasukkan neraka betul. Sudah jujur. Hah? Sudah jujur dan sempurna. Kalau tidak jujur, sempurna juga. Kalau jujur, sempurna juga. Jujurnya sempurna. Nah, bisa dikatakan demikian. Dua-duanya sempurna. Kenapa? Nah, tapi lawannya itu kalau memaafkan kesempurnaan. Kalau tidak memaafkan, Awalnya kekurangan. Nggak mungkin dosanya berkumpul. Justru kalau yang anak ini. Nah, kecuali kalau bergradasi. Nah, kenapa? Yang kalau misalnya dikatakan kembalinya ke kebaikan, itu kan sepertinya natijahnya dari perbuatan Tuhan yang tidak jujur itu. Nah, sumbernya. Kenapa Allah tidak jujur? Karena kebaikan. Yang dalam hal janji buruk ya. Yang janji baik, kalau Tuhan tidak jujur, tidak boleh. Kenapa? Karena sumbernya kekurangan.
Tapi kalau misalnya dilihat dari zatnya perbuatan itu sendiri, perbuatan tidak jujur itu sendiri, itu kan tidak berubah gitu. Tetap aja zatnya perbuatan tidak jujur itu ya tidak baik misalnya. Walaupun efeknya, maksudnya natijanya, ketika misalnya tidak jujur, ya baik, memaafkan dan mengampuni dan seterusnya. Enggak, sumbernya. Jadi bukan begitu. Bukan karena kalau kita lihat karena nguntungin kita jadi baik. Kalau tidak nguntungin kita jadi jelek. Enggak. Sumber kenapa berbuat begitu. Mansaknya. Kenapa Allah melakukan itu. Jadi bukan kita lihat untung ruginya ke kita. Walaupun orang mungkin bisa ngelihat dari situ. Tapi itu tidak ada urusan sama Tuhan. Karena merugikan. Karena menguntungkan, nah apa hubungannya sama Tuhan? Tapi Tuhan sebagai pemaaf, Tuhan sebagai tidak pemaaf. Nah itu baik apa buruk? Ketika pemaaf, kita katakan baik. Oleh karena itu kejujurannya di situ tidak dituntut. Nah sekarang berkembang. Bagaimana kalau jujur? Apa juga baik? Atau buruk? Jawabnya tetap baik, harus tetap baik karena neraka sudah memakan mangsa sekarang. Dari sekarang kita katakan baik, bukan karena kita mendoktrinasi. Tapi kenapa? Karena kebaikan itu bergradasi. Jadi Tuhan kalau tepat janji pada hal yang buruk, janji yang buruk, kalau kamu jahat, kumasukkan ke neraka. Lalu tepat janji, di sini baik, tidak ada masalah. Bukan karena pas sesuai dengan orang yang jahat itu. Enggak dilihat natijahnya, dilihat mansaknya, sumbernya. Sumber daripada jujur itu apa dalam hal ini? Sumbernya adalah kebaikan. Gitu. Sumbernya adalah kebaikan, bukan kekurangan. Kalau yang di pihak yang janji baik itu, kalau jujur, kalau tidak jujur, berarti membohongi orang. Nah, membohongi orang ini sumbernya apa? Yo tidak tahu, yo jahil, yo lupa, dan seterusnya. Iseng. Nah, tapi dalam hal yang jelek ini, ya janji jelek, janji ancaman. Nah, di sini kalau tidak jujur, tidak apa-apa. Akal mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena sumbernya bukan jelek, bukan bohong, bukan iseng, bukan tidak tahu, bukan lupa, bukan itu. Walaupun bisa juga itu, tapi dalam hal ini ketika Allah meletakkan yang jelek ke surga, tandanya Allah memaafkan. Tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Allah melihat orang ini baik, dimasukkan ke surga, ternyata jahat. Bisa aja juga begitu. Nah, tapi tidak munhasir, tidak terbatas kepada hal-hal yang buruk itu. Ada penyebab lain yang bagus. Apa? Pemaaf. Santun, rahmat. Kalau di sisi kebaikan, kalau Tuhan bohong, di situ munhasir, terbatas kepada sebab-sebab yang menuntun kepada kekurangan. Tapi dalam yang jelek-jelek ini, yakni dalam janji yang ancaman ini, kalau Tuhan bohong, penyebabnya bisa yang kekurangan, bisa yang kesempurnaan, tidak melulu yang kekurangan. Makanya di sini kita akan tolak yang kekurangan saja. Misalnya, kalau kenapa Tuhan boleh meletakkan hambanya yang jahat ke surga? Ya mungkin karena Tuhan lupa, salah pilih. Nah itu kita tolak itu sebab yang ini. Nah, lalu dijawab, iya karena Tuhan memaafkan. Nah ini kita terima. Tapi kalau di pihak janji baik,
lalu Tuhan bohong, tidak ada penyebab yang baiknya itu nggak ada. Semua penyebabnya terbatas kepada keburukan. Tapi di janji ancaman ini, itu kalau bohong, penyebabnya tidak melulu kekurangan. Ada kesempurnaan seperti memaaf, santun, dan seterusnya. Nah, kita pilih yang santun ini. Dengan alasan karena Allah tidak terbatas. Makanya yang negatif kita sebab yang membimbing kepada kekurangan kita tolak karena Tuhan tidak kekurangan. Dan ada penyebab lain yang berupa kesempurnaan. Nah, kita pilih sudah itu. Akhirnya kita mengatakan janji yang ancaman tidak mesti ditepati. Sekarang dikejar. Sekarang orang ngejar bagaimana kalau tepat janji. Bagaimana kalau tepat janji? Jadi kalau kalian jahat, ku masukkan neraka. Kalau tidak dimasukkan, kebaikan katanya tadi. Sekarang kalau dimasukkan apa? Keburukan, tidak melulu. Bisa juga berupa kebaikan, tapi gradasi yang di bawah. Kenapa tidak dikatakan buruk janji yang ancaman ini? Ya, karena memang seharusnya begitu. Ya, ini apa? Orang yang jahat dimasukkan ke neraka. Jadi akal tidak mengatakan itu jelek. Yang kedua, ya ini keluar dari darurat itu sudah. Yang kedua, makanya bohong ini harus dikasih batasan. Bohong jelek darurat, yakni kalau yang baik. Bohong jelek, bohong tidak jelek dalam ancaman. Jadi awal nilai jeleknya aja udah hilang. Sekarang ketika yang jahat dimasukkan ke neraka, lalu kita katakan baik. Kenapa? Karena tepat janji. Nah, tepat janji itu sumbernya kesempurnaan. Tidak tepat janji dalam ancaman juga kesempurnaan. Tidak ada yang mengatakan, tidak bisa akan mengatakan tepat janji dalam ancaman itu keburukan. Tepat janji juga merupakan apa? Kesempurnaan. Sumbernya itu kesempurnaan, bukan kekurangan. Nah, kemudian takwilan yang kedua, Tuhan ketika tepat janji dalam ancamannya, karena apa? Karena orang itu kan dikatakan baik kan, kalau tepat janji dikatakan baik, dalam hal ancaman juga dikatakan baik, karena sumbernya tidak berupa kekurangan, sumbernya kebenaran, sumbernya kesempurnaan, bukan kekurangan. Tepat janji dalam ancaman. Nah, salah satu yang menunjukkan tepat janji dalam hal ini juga merupakan kesempurnaan adalah apa? Adalah bahwa Tuhan karena kasihan sama dia, disuruh jangan minum racun, ya sudah, dikasih racun. Jadi itu kasih sayang Tuhan. Makanya tadi kan alasannya kasih sayang itu yang tidak tepat dalam ancaman, tidak tepat janji, itu kita katakan bagus karena kasih sayang. Nah di sini kasih sayang itu bisa berupa memberikan yang dia minta. Minta heroin dikasih heroin. Itu salah satu daripada makna kasih sayang. Dilarang 1000 kali, 1.000.000 kali, tidak mau. Maaf, saya terus tidak mau heroin, nangis dia. Bergulir-gulir, tidak mau makan, tidak mau ke sekolah, tidak mau ngapa-ngapain. Ya udah dikasih. Nah, itu salah satu bentuk dari kasih sayang, tapi gradasinya agak di bawah. Gradasi tingginya adalah apa? Istilahnya tidak ngasih dalam artian supaya dia tidak masuk neraka, supaya dia tidak kecanduan. Kalau ibarat heroin.
Nah, ini bisa dijadikan senjata ampuh untuk menjawab iskalan ketika orang masuk neraka secara abadi. Jadi, kalau yang masuk neraka abadi bagaimana? Sekarang masuk orang jahat masuk surga kasih sayang. Jadi sebabnya kasih sayang, kesempurnaan. Orang jahat masuk neraka juga kasih sayang. Dan takwilan keduanya kasih sayang. Takwilan pertamanya biasa aja, tepat janji, dan di situ tidak jelek, tepat janji dalam ancaman. Dan juga memiliki makna kasih sayang.